Pasca melaporkan dugaan tindakan pengeroyokan yang dilakukan Vicky Prasetyo, Angel Elga dan Ibunda Vicky serta ayah tiri Vicky, kemarin Farhad kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Sasaran laporan Farhad kali ini ditujukan untuk Emma Fauzia, ibunda Vicky yang diduga telah melakukan tindak penipuan dan penggelapan berlian seharga 210 juta rupiah. Mewakili kliennya, Farhad siap meminta pertanggungjawaban Emma Fauzia atas berlian bernilai ratusan juta rupiah tersebut. Laporan Farhad mengancam kebebasan Emma Fauzia 4 tahun ke depan. Lantas bagaimana kubu Vicky menangkis laporan Farhad Abbas? Kami resmi melaporkan ibunya Vicky penipuan penggelapan tahun 2016. Ibu Nelly Edward Siko alias Emma. Ibu yang menarik-narik mic yang menyerang mengeroyok saya. Ibu daripada Vicky Prasetyo. Mengambil, menggelapkan, nipu berlian seharga 210 juta tahun 2016. Dari BAP belum ada dasar hukumnya. Lalu kamu hanya menyodorkan surat itu terus ke media. Kamu bikin opini kalau orang ini penipu. Saya rasa mau tukang becak sekalipun punya hak hukum untuk lapor orang ke kantor polisi. Tapi apakah orang itu sudah dinyatakan bersalah dan tidak, itu kan hak polisi. Berlian dipakai. Nah, kemudian nggak dikembaliin sampai sekarang. Pasal 372 KUHP plus 378 penipuan. Ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tunggu sabar dari polisi, iya kan yang ini. Jangan kamu bikin opini. Opini ini kan yang akhirnya membuat keluarga kita ini merasa tidak nyaman gitu. Kemunculan Farhad memang membuka tabir baru soal sepak terjang Vicky sebelum mempersunting Angel Elga, sekaligus menjadi batu sandungan bagi rencana bahagia Vicky dan Angel. Pernikahan yang akan digelar 3 minggu lagi terusik dengan laporan Farhad, mulai dari pengeroyokan, penggelapan berlian, hingga pemalsuan dokumen rumah. Lantas bagaimana Angel dan Vicky menyikapi perentetan kasus yang dilaporkan Farhad dalam pernikahan mereka? Jadi saya cukup sakit hati dengan lihat pengacara itu masuk, yang saya juga tidak kenal, tiba-tiba dia menuduh. Saya nggak tahu dasarnya apa, sampai sekarang saya nggak ngerti apa masalahnya. Nama Farhad Abbas datang ke SPKT Polda Metro Jaya, ya. Yang bersangkutan membuat laporan. Ya. Setelah dilakukan konseling, ya, bahwa yang bersangkutan telah dianiaya. Ya. Pemukulan itu memang dilakukan oleh mereka. Mereka menyerang, ya, mengeroyok. Kena pasal 170 KUHP. Ancaman hukumannya bisa sampai 12 tahun penjara. Jadi besok pagi kami akan ke Bogor melaporkan Vicky yang menjual rumah tanpa seizin pemilik dengan memasukkan surat kuasa jual, memasukkan surat nikah, dan membuat alibi maupun menghadirkan orang-orang yang palsu. Kriminalnya ada jelas, telah menerima 350 juta rupiah dari Pak Andi. Pak Andi sudah saya telepon dan Pak Andi akan melaporkan sendiri lagi. Bukan pertama kali Vicky terjerat kasus hukum jelang hari bahagianya. Dulu rencana pernikahannya dengan Zaskia Gotik terpaksa dibatalkan karena Vicky pun tersandung kasus dugaan penipuan yang membawanya mendekam di bilik penjara pada tahun 2013 silam. Tak hanya itu, Vicky pun pernah dilaporkan Eva Sitompul pada 2015 silam terkait kasus dugaan penipuan. Lalu benarkah laporan Farhad akan membawa Vicky kembali mendekam di penjara? Jadi buat saya, ini masa lalu Vicky, itu masa lalu Vicky. Gitu. Saya sudah memaafkan Vicky, dan itu pun sebenarnya saya anggap hal biasa saja. Namanya orang punya masa lalu, dia punya mantan pacar, asal bukan istri. Ya. Angel Elga buruan, cepat. Sebelum harus dibuktikan pengadilan, kalau mau menyelesaikan silakan selesaikan. Dibuka peluang untuk menyelesaikan kerugian yang diakibatkan suaminya. Jadi kita bukan mau mencari gara-gara atau menghalangi orang punya pernikahan, tidak. Hanya ingin segera mengembalikan kerugian yang mereka sebabkan. Ya, saya hanya ditipu untuk anak saya menjadi artis lah, apalah. Akhirnya disuruh beli mobil lah, BMW, sampai akhirnya dipinjam kembali mobilnya dan tidak pernah kembali mobilnya. Dan ditantang saya harus melapor kepada polisi, jelas saya laporin. Memusingkan masa lalunya Vicky, tidak. Tapi kalau ada orang sekarang menuduh Vicky, kondisinya saya sekarang sudah jadi istrinya Vicky, saya rasa saya sebagai istri pasti saya akan membela keluarga saya.
itu aja gitu. Laporan Farhat atas dugaan penipuan yang dilakukan Vicky beserta keluarganya sungguh menjadi jalan terjal jelang momen bahagianya bersama Angel Elga. Janda Rhoma Irama itu bukan hanya pusing soal persiapan, tetapi juga terkesan image negatif seakan terus membayangi suami barunya itu. Tapi apa dikata meski masih sekedar dugaan, namun laporan Farhat atas dugaan kasus penipuan menjadi tanda jika Vicky pernah menabur masalah sebelum mempersunting Angel Elga. Lantas benarkah pernikahan Angel dan Vicky terancam batal pasca banyaknya laporan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Vicky? Februari resepsi 9 akad. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, persiapan, makanya kan kita kadang-kadang syuting tapi juga dibantu oleh kedua belah pihak, keluarga saya gitu. Semuanya insya Allah semuanya berjalan dengan lancar kok gitu, nggak ada masalah itu. Udah cocok, udah bagus. Angel Elga dapat Vicky itu udah cocok sekali. Baik wajahnya mirip, rezekinya mirip, semuanya mirip. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka panjang jodoh gitu. Teman-teman media juga bisa lebih selektif untuk mempertimbangkan sebuah berita atau apapun karena ini menyangkut keutuhan rumah tangga saya gitu. Alangkah tidak nyamannya saya seperti ini terhadap istri saya yang rumah tangga yang baru saya bentuk. Kalau dia tidak menipu seorang artis, dia tidak akan ada di TV lagi. Setelah kisah perseturuan Farhat dan Vicky Angel Elga, kini beralih ke kisah Via Valen yang tadi malam sempat ketakutan karena masyarakat di luar gedung pertunjukannya memaksa ingin masuk padahal sudah penuh. Lantas seperti apa liputannya? Selamat pagi pemirsa. Wah, jangan sampai ya rencana pernikahan Vicky dan Angel batal hanya karena permasalahan hukum. Sementara itu pasca sukses dan terkenal, pelantun lagu Sayang Via Valen kini makin sibuk dengan show di berbagai kota di Indonesia. Wow, keren ya Via Valen. Tapi ternyata pemirsa yang lebih hebat lagi, Via Valen tidak lupa dengan orang tua yang tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur. Lantas bagaimana saat Via Valen video callan bersama dengan sang ayah yang sedang berulang tahun tadi malam?